Baik, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita akan belajar mengenai gerak parabola, melanjutkan pertemuan kemarin. Ada beberapa yang perlu ditekankan pada gerak parabola. Sebenarnya sudah ada rangkuman sederhananya sih di slide ke-6. Jadi ada beberapa, yaitu kecepatan awal, ada kecepatan, ada jarak atau ketinggian, dan juga ada tinggi atau jarak maksimum. Dari mana kita mendapatkan semua itu, kita akan belajar bareng-bareng. Pertama ada namanya kecepatan awal. Kecepatan adalah simbolnya V, dan awal maksudnya adalah 0. Ini namanya kecepatan awal. Simbol dasarnya seperti ini. Kalau kita melempar suatu misalnya dalam bidang 2 dimensi, kan ada sumbu, yang ada sumbu X, dan ada sumbu Y. Ini adalah sumbu Y. Katakanlah saya melempar suatu benda dengan suatu sudut. Aduh. Hapus. Bentar. Kita ulang lagi berarti. Jadi intinya ada dua sumbu. Ada sumbu X dan sumbu Y. Kalau saya melempar suatu benda, suatu objek, dan objek itu membentuk sudut sebesar θ terhadap tanah. Nanti ketika benda tersebut berada di udara, nanti lintasannya akan seperti ini. Makanya dia dinamakan gerak parabola. Karena dia vektor, misalnya kita ambil di sini, kita bisa menguraikan kecepatan benda itu menjadi komponen X dan juga komponen Y. Lalu bagaimana menguraikannya? Katakanlah kita punya sebuah kecepatannya, masih sama ya. Masih sama sih. Jadi itu bentuknya, kenapa dinamakan gerak parabola, bentuknya seperti parabola. Untuk mengurai vektornya, sebenarnya kita juga sudah belajar di pertemuan sebelumnya. Jadi ini ada sama lagi. Ada kecepatan, ada resultan kecepatan, namanya resultan. Ini membentuk, jika ini membentuk θ, maka pada komponen yang mendatar, yang komponen ini, yang X, dan komponen Y, nanti yang di X, nanti nilainya, ini katakanlah V0, ini V0, cos θ. Dari mana mendapatkannya? Kita ke sini. Katakanlah kita punya sebuah segitiga. Ini adalah sudut θ. Ini 90 derajat. Dan ini adalah V0. Kita mau mencari yang bawah. Bagaimana? Dengan rumus cos θ. Cos ada yang ingat rumusnya apa? Sisi yang apa? Per apa?
dia adalah sisi yang ini, yang X. Cos sami, samping per miring. Sampingnya X, miringnya adalah V0, dan nanti yang tegak itu adalah Y. Begini kan? Cos theta berarti cos sami, samping per miring, V0. Maka pada komponen yang X, panjang yang X bisa kita tentukan X sama dengan apa? Vn0 cos theta. Untuk yang Y, dia juga sama caranya. Nanti kita dapat Vn0 sin theta. Nanti ya juga dapat V0 sin theta. Dari mana? Sama juga. Untuk mencari nilai Y ini, kita pakai sin. Sin sama dengan apa? Ada yang ingat? Dia depan per miring. Sin theta ini depannya kan dia Y. Berarti Y per miringnya adalah V0. Jadi V0 vektor itu kan ada dua. Bukan ada dua sih. Jadi kalau kita menggambar vektor, panjang dari gambar kita itu adalah nilainya, dan arah panah dari arah vektor yang kita gambar itu adalah arahnya. Jadi arahnya itu arah panahnya, kalau panjangnya adalah ya besar dari si vektor itu sendiri. Kalau kita mencari nilai Y berarti sama dengan V0 sin theta. Nanti kita tambahkan V, kayak gini. Maksudnya adalah kecepatan pada sumbu X. Jadi ketika saya melemparkan sebuah benda pada bidang 2 dimensi, juga bisa 3 dimensi sih. Nanti kita ini tambahi Z misalnya. Dan sebenarnya kan kita hidup pada bidang 3 dimensi. Tapi karena kita masih membahas konsep dasar, lebih mudah kita hilangkan sumbu yang lebih dahulu. Kita fokus pada sumbu X dan Y. Ketika saya melempar suatu benda pada sumbu X dan Y, bidang 2 dimensi, maka kecepatan benda itu bisa diuraikan. Jadi V0 cos theta dan V0 sin theta. Ini namanya V0 sih, V0 X dan V0 Y. Jadi ketika saya mula-mula melempar suatu benda, maka ada dua komponen, yaitu V0 Y dan V0 X. Kalau V0 X, nanti V0 cos theta, dan V0 Y itu V0 sin theta. Itu untuk menemukan rumus pada slide ke-6. Sebentar, kita lihat ya. Apa sih sebenarnya tadi slide ke-6? Ini. Pada kecepatan awal. Makanya kita dapat V0Y sama dengan V0 sin alpha. Sin theta juga bisa. Intinya adalah sudut terhadap bidang horizontal. Dan kalau yang pada arah sumbu horizontal, kita punya V0X sama dengan V0 cos alpha atau cos theta. Lalu selanjutnya ada kecepatan pada saat tertentu. Kecepatan pada saat tertentu itu kan maksudnya tadi yang V0Y, V0X itu awal-awal. Jadi kan kalau kita melempar itu kecepatannya berubah-ubah kalau pada sumbu Y. Kenapa begitu? Misalnya kita melakukan pelemparannya. Ini ada tanahnya tidak rata. Katakanlah kita punya sebuah tanah. Pertama kita melempar.
lama-kelamaan dia ke atas, terus dia turun. Gini kan? Pada titik ini, katakanlah titik HM, kecepatan terhadap sumbu Y, kecepatan V, sumbu Y sama dengan Y, adalah 0. Kenapa 0? Jadi kan kecepatan itu tadi kita sudah tahu bahwa kecepatan itu dibagi dua. Ada kecepatan terhadap sumbu vertikal dan terhadap sumbu horizontal. Kecepatan pada sumbu horizontal, sumbu X, itu kan dia membawa benda bergerak maju, mendorong benda, agar benda itu tetap dia bergerak ke depan, maju begitu kan. Dan kalau kecepatan pada sumbu Y, kecepatan yang vertikal, dia itu yang mengubah ya kecepatan pada sumbu vertikal kan. Pertama pada awal-awal dia cepat sekali, kecepatannya maksimum, terus pada titik HM nanti dia kecepatannya 0 paling minimum, lalu dia turun lagi dan kecepatannya bertambah. Dan kecepatan pada sumbu horizontal pada sumbu X itu dia nilainya konstan. Dia nilainya konstan. Konstan dengan apa? Konstan dengan kecepatan mula-mulanya. Kecepatan mula-mula pada sumbu X tadi kita punya V0X. V0X tadi kita sudah cari, ternyata nilainya V0 cos theta. Misalnya yang saya lempar ini di sini sudutnya theta. Terus pada sumbu Y bagaimana? Dia berubah-ubah dan dia mengalami namanya GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Jadi pada sumbu vertikal, pada sumbu horizontal maksud saya, horizontal itu horizontal, dia mengalami namanya GLB, gerak lurus beraturan karena kecepatannya konstan. V-nya konstan. Kalau pada komponen vertikal, pertama kan dia semakin ke atas semakin lambat dan semakin ke bawah dia semakin cepat nanti begitu. Dia mengalami yang namanya GLBB, dipercepat dan diperlambat saja. Kalau naik nanti dia diperlambat karena semakin ke atas semakin pelan, dan kalau turun dia dipercepat. GLBB dengan percepatan sebesar gravitasi. Gravitasi bumi. Pada GLBB kita kan mengenal ada rumus VT, waktu pada T sama dengan V0. Ini V0 dikali T plus setengah. Ini 2. Bentar. Saya hapus setengah percepatan kali waktu kuadrat. Kalau di sini VT-nya itu adalah Vx, Vy, karena kecepatan pada sumbu Y dan pada dia pada titik tertentu. V0-nya Y itu adalah V0 sin theta, terus masih sama dikali T. Oh, ini T ya harusnya.
dikali T. Karena di sini ada A, ada percepatan. Percepatan kan dia vektor. Sebenarnya ada dua, namanya percepatan bisa perlambatan. Tapi karena di sini pada awal-awal itu dia ke atas, dan semakin ke atas kita tahu dia semakin lambat, maka tandanya negatif karena perlambatan. Dan positif setengah dikali negatif G, nanti dia negatif hasilnya. T tetap T. Jadi kita punya dua rumus. Pertama ada ini. Dan juga ada yang ini. Yes. Ini kita dapatnya itu dari situ. Kita lihat apakah rumus yang telah kita dapatkan itu sudah sama pada slide ke yang ini, ke-6. Bisa dilihat pada baris kecepatan, itu kan ada VY sama dengan V0 sin sudut dikurangi GT. Oh, salah ya. Harusnya GT saja. Tadi saya malah setengah GT. Kebalik punya saya. Jadi pada ini tuh dia salah. Jadi tadi itu dia P0, bukan tadi yang saya gambar itu, yang saya kerjakan itu adalah jarak. Jadi ini rumusnya. Jadi VY sama dengan V0 sin theta dikurangi GT. Ini adalah kecepatan. Tadi kan kita sudah bahas ada kecepatan awal V0x dan V0y. Lalu lebih jauh kita ada kecepatan pada titik tertentu, jadi tidak pada awal saja. Selanjutnya kita punya ada jarak dan ketinggian. Yang membedakan jarak dan ketinggian adalah di arahnya. Kalau dia jarak maksudnya adalah secara mendatar, dan kalau dia ketinggian maksudnya adalah pada sumbu Y. Pada jarak yang mendatar kan tadi GLBB, dan GLBB itu berlaku ini X, ini Y. GLBB berlaku V sama dengan S dibagi T, berarti kalau S berarti V sama dengan, ya kita tulis dulu ya, S dibagi T. Berarti kalau S berarti jarak sama dengan V, kecepatan, dikali T, dikali waktu. V-nya adalah V0 cos theta dikali T, tentu saja. S-nya jaraknya kita ubah jadi X. Karena kan dia pada sumbu X. Jadi untuk memudahkan kita ubah jadi X saja. X sama dengan V0 cos theta dikali T. Kalau yang pada sumbu Y, tadi sebenarnya saya keliru yang menulis rumus tadi. Kan S pada GLBB sama dengan V0 dikali T plus setengah bukan G tapi A T kuadrat. S-nya kita ganti Y sama dengan V0-nya, karena pada sumbu Y kita punya tadi V0 sin theta dikali T, dan sama dengan logikanya tadi, gravitasinya dia bernilai negatif. Jadi dia mengalami perlambatan. Karena semakin ke atas dia semakin
semakin lambat begitu. Jadi ya sederhananya begini. Pada bagian jarak kita punya jarak sama dengan V0 cos theta dikali T, dan pada ketinggian kita punya Y sama dengan V0 sin theta dikali T dikurangi setengah GT kuadrat. Ini adalah rumus jarak. Dan selanjutnya kita ada jarak dan ketinggian maksimum. Untuk jarak sendiri ya, bukan jarak. Kita mulai dari ketinggian maksimum dulu. Tadi kita punya rumus bahwa ketinggian adalah V0 sin theta dikali T setengah GT kuadrat. Pada jarak yang tertinggi, itu kan dia nanti kecepatannya 0. Pada Y. Nih ya, sebentar. Pada Y max, Y maksimum, itu dia VY-nya sama dengan 0. Apa yang terjadi ketika VY sama dengan 0? Yang terjadi adalah, kita masukkan saja, Y sama dengan rumusnya V0Y sin theta kan sama dengan VY. Jadi saya singkat saja, VT dikurangi setengah GT kuadrat. Sebentar, apa benar ini? Bukan, kita bukan pakai rumus yang ini. Nanti kalau kita masukkan, kita dapat rumusan waktu sih. Bisa sih lihat sini. Nanti tapi kita dapatnya nanti itu rumusan waktu. Maksudnya rumusan waktu bagaimana? Jadi yang saya inginkan itu adalah ada variabel sinusnya. Begitu. Ini kan dia cuma masukkan T, nanti kita dapat Y max-nya itu berapa. Ya ini juga bisa. Tapi saya ingin yang ada sinusnya. Kita tahu juga ada namanya rumus begini. Dalam GLBB, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 percepatan AS. Tinggal kita ganti. VT itu adalah VY. Sama sebenarnya, cuma namanya yang berbeda. V0Y adalah V0Y kuadrat. Bentar, yang satunya saya hapus dulu. Hapus. Ya enggak, tidak bingung. Karena di sini penurunannya masih sederhana. Nanti kalau teman-teman masuk perguruan tinggi, perhitungannya hampir agak sedikit sulit gitu. Ya tergantung saya sih. Ini kita 2G dan Y. Ketika di ketinggian maksimum kita tahu VY-nya sama dengan 0. Kita masukkan 0. V0Y sama dengan V0 sin theta kuadrat dikurangi 2GY. Begini. Kita pindah ruas. Berarti 2G, ini G, Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi begini. Nanti teman-teman akan belajar persamaan trigonometri dan insya Allah teman-teman akan lebih paham mengenai operasi-operasi di trigonometri. Tapi ketika suatu di sini ya V0 sin theta dikuadratkan, kan berarti V0, jadi V0 ini
sin theta, katakanlah, dikali dengan sesamanya. Itu dia V0 kali V0, ada V0 kuadrat, sin theta kali sin theta, itu sin theta kuadrat, sin kuadrat theta. Karena antara sin kuadrat theta dengan sin theta kuadrat itu dia berbeda. Dia tidak sama. Jadi hasil yang tepat dari ini adalah ini. Makanya kita masukkan di sini angkanya seperti ini. Selanjutnya kita pindah ruas lagi sebenarnya. Bukan pindah ruas. Jadi yang 2G itu dia kita pindah menjadi pembagi pada V0 kuadrat sin kuadrat theta. Jadi kita dapat Y sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat theta per 2G. Jadi ini adalah rumus dari ketinggian maksimum. Begitu. Untuk yang X maksimum ini kita dapat dari mana? Sederhananya kita pertama ini X kan dia rumusnya X sama dengan V0, dia V0. V0-nya adalah ini dikali dengan waktu kan? Dikali dengan waktu. Kapan T-nya itu dia maksimum? Jadi kapan waktunya dia itu maksimum? Sederhananya begini. Ketika kita melemparkan suatu benda, itu kan dia membentuk gerak parabola yang seperti kita bicarakan sebentar. Saya agak susah menjelaskannya kalau sekedar bilangnya. Ini ya, saya tuh gambarkan di mana ya? Di slide sebelumnya saja. Jadi ini kan. Ini penurunan saja sih. Dari mana kita dapat rumusnya itu dari mana? Jadi kalau kita bagi jadi 2, pada titik tertingginya itu panjangnya ini sama dengan panjangnya ini. Dan waktu yang ditempuh pada di sini itu dia sama dengan waktu yang ditempuh pada di sini. Cara mengetahui bahwa dari ke sini ke sini itu T-nya berapa, itu dengan menggunakan, sebenarnya di awal tadi juga sudah waktu saya keliru. Jadi Y sama dengan VY T dikurangi, ini T kecil ya, setengah G T kuadrat. Kalau kita masukkan V0 sama dengan T, maka kita dapat persamaan nanti Y sama dengan setengah GT kuadrat, dan waktu untuk benda mencapai ketinggian maksimum itu nanti kepencet ya. Nanti kita kalikan 2. Jadi saya gambar lagi ya. Singkat saja. Jadi intinya kita ini sama. Ini T1, ini T2. Sini ke sini kita bisa cari. Nanti kita kalikan 2. Jadi nanti kita dapat waktu benda di udara itu dia berapa? T maksimum biasanya. Berapa? Nanti kita tahu.
Sebenarnya itu cuma sekedar penurunan saja sih. Dan saya rasa itu penting untuk teman-teman ketahui karena biar tidak terjadi miskonsepsi pada kedepannya. Gimana, ada pertanyaan belum sebelum saya lanjutkan? Saya rasa penjelasan saya cukup matematis ya. Baik, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan dulu pada latihan soal. Yang perlu teman-teman ketahui sejauh ini adalah rumus-rumus ini dulu. Untuk rumus-rumus yang selanjutnya, ya kita itu berasal dari pengembangan bentuk-bentuk ini sih, soal-soal selanjutnya itu, dan juga logika dasar mengenai gerak lurus dan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Jadi kombinasinya itu. Misalnya ini, kita ambil satu contoh misalnya. Sebuah bola ditendang dengan sudut elevasi 53 theta sama dengan 53. Kita tulis saja dulu yang diketahui. Kecepatan awal ada V0 sama dengan 5 meter per detik. Jangan lupa satuan penting. Tentukan jarak tempuh maksimum yang akan dicapai bola tersebut. Kita tidak perlu menurunkan panjang-panjang karena itu sangat panjang. Kita tinggal lihat X max, jarak yang ditempuh maksimum, yaitu V0 kuadrat sin kuadrat, ini bukan sin kuadrat tapi sin 2 theta. Jadi tinggal kita masukkan X max sama dengan jarak tempuh maksimum sama dengan X max sama dengan V0 kuadrat. Kita tulis rumusnya saja dulu. Sin 2 theta, bukan kuadrat theta. Nanti kenapa bisa jadi sin 2 theta itu nanti sebenarnya dari penurunan rumusnya sih. Tapi agak complicated karena sin 2 theta ini berasal dari mana? 2 sin theta cos theta. Nanti teman-teman dapat di kelas 12 kalau tidak salah. Kelas 11 atau kelas 12 mengenai trigonometri. Untuk kali ini kita pakai instannya dulu. Dibagi berapa? Dibagi 2G. V0 kita punya 5 kuadrat. 25. Sin 2. Sin 2 theta, 2 kali 53. Berapa ya? 2 kali 53. 53. Sebentar, saya lihat dulu rumusnya. Sin 2 alfa dibagi G. Betul. Jarak tempuh maksimum. Maka 2G, ini G berarti. Bukan, yang depan salah. 2 alfa. 2 theta. 53 kali 2 berarti kita punya berarti 53 106. Udah. 106 25 G-nya kita masukkan 10 karena tidak diketahui di soal. Kita masukkan 10. Sin 106. Sin 106. Itu dia mungkin 0,9. Karena ini saya kurang tahu kenapa soalnya memberikan angka yang sedemikian rupa. Anggaplah 0,9 ya, karena kan begini.
grafik sinus itu kan seperti ini. Di sini 180, kalau kita bagi di sini adalah 90. Kalau kita tinjau sumbu X adalah dalam derajat. Ini dia 90, ini dia 180, berarti kan kalau 106 itu di sekitar di sini kan. Jadi anggaplah kalau sumbu Y-nya adalah di sini 1, maka mungkin ini sekitar 9, 0,9. Di sini 0,9. 0,9. Begitu. Jadi kita kira-kira. Berarti 25 kali 0,09. Berapa ya? Berarti 0,9 dibagi 10, kita punya 0,09 dikali 25. Jadi sekitar 2,25 meter. 2,25 meter. Begini, ada yang ingin ditanyakan? Sebelum kita menuju soal yang selanjutnya. Jadi sederhananya begitu, kita tinggal pakai seperti mie instan lah. Kita pakai rumus yang ini tadi. Selanjutnya, yang kedua, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum jika sebuah batu dilempar dengan sudut elevasi 30 derajat dan kecepatan awal 6 meter per detik. Waktu pada ketinggian maksimum. Pada ketinggian maksimum itu kan kita punya kecepatan awal, ada ya ketemu. Jadi kita mulai dari sini. PY kuadrat itu sama dengan V0 kuadrat. Ini kita mau mencari H-nya dulu. GH. H saat maksimum. PY kuadratnya 0. Karena pada kecepatan. Pada ketinggian maksimum. V0-nya kita V0Y. Ini V0Y bukan V0 saja. Kita biarkan dulu. Dan 2GH. Kalau kita uraikan seperti tadi, maka kita ketemu V0 sin V0 kuadrat sin kuadrat per 2G. V0-nya 6 kuadrat. Sin 30 adalah setengah. Kuadratnya setengah adalah 1/4. Dibagi 2G, dibagi 2 itu 2, G itu adalah 10, katakanlah. 20. 36 dibagi 4. 36 bagi 4 ada berapa? Bagi 6 ada 6, bagi 4 9. 9 dibagi 20. 4,5. Jadi ketinggian maksimumnya adalah 4,5. Sekarang yang ditanyakan adalah sama dengan VY kuadrat, bukan kuadrat. VT setengah, ini setengah, GT kuadrat. Karena VY-nya itu dia punya nilai karena tidak bermula dari 0, VY sama dengan V0 sin theta.
V0-nya 6, sin tetanya adalah 30. Berarti 3 dikali T dikurangi setengah dikali G. G sama dengan 10, setengah kali 10. Nah, 5, kita punya 5. T kuadrat. Kita punya sebuah persamaan parabola. Kalau kita sederhanakan, jadi saya pindah ruas biar positif yang depannya. Kuadrat min 3T sama dengan plus 4,5 sama dengan 0. Kita kalikan dengan 10. Jangan 10. Kita kalikan 2 saja. Saya itu kali 2 biar komanya itu hilang. 6T tambah 9. Karena 4,5 kali 9 kali 2 adalah 9. Berarti ketemunya berapa? Kan ini persamaan kuadrat, kan dia bisa difaktorkan. Berapa? Berarti 3 kali 3 biasanya. Pasti ini 3. Mungkin ini berapa? Berarti berapa ya? Ada yang tahu? Ini kali yang 3 kali 3, 9. Berarti min 3 ada. kali bukan? Bagaimana? Min 3 sama min 3. Iya, min 3, ya betul. Berarti min 3 kali min 3 kan betul 9. Terus yang kedua, syarat yang kedua adalah tengah kali tengah itu hasilnya tengah kali tengah ditambah pinggir kali pinggir itu dia hasilnya adalah negatif min 6T. Ini kita cek dulu. Min 3T kali min 3T ditambah min 3T, betul hasilnya min 6T. Tapi 10T-nya ini belum sesuai. Ini agak kebingungan saya. Jadi gimana ini? Kan harusnya nih 10 ya. 10 sebentar. Kalau misalnya 10, wah agak susah ini. Susah bagi saya sih. Gimana kalau kita pakai ada rumusnya, namanya itu dia rumus ABC. Jadi ini malah saya itu bentar, ini slide baru. Saya mau gambar. Ada namanya rumus ABC. Saya rasa teman-teman juga sudah tahu. X12 sama dengan min B plus minus ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. B itu
bentuk persamaan kuadrat kan dia seperti ini. Bentuk persamaan kuadrat dia kan ax kuadrat bx plus c gitu kan. Kalau tadi kita punya 10 x kuadrat, tadi t ya, tapi x sekarang diganti x gak apa-apa karena bentuknya juga sama. Ini negatif ya, negatif 6x plus 9. Kita langsung masukkan min b, min ketemu min plus 6 plus minus akar b kuadrat. B-nya 6 dikuadratkan jadi 36 positif dikurangi 4. 4 dikali A-nya 10, 40. C-nya adalah plus 9. Jadi dikali 9 dulu aja dulu. Kali 9 gini. Bagi 2A. 2A-nya 10, 20. Gini kan. Terus saya sampingnya seperti ini di sini. Masih 6. Terus dia plus minus. 36 dikurangi 4 kali 9 360 per 2A 20 bukan 2. Terus 36 dikurangi 360 negatif 324. Anggap saja kita dapat positif karena nanti ketemunya bilangan irasional. Atau saya yang salah ya, saya kurang tahu. Maka ada 2, ketemunya tidak bagus sekali, tapi saya yakin saya ada salah di satu perhitungan mungkin. Akar 324 itu adalah 18. 6 plus minus 18 per 20. Kalau nanti kan ada plus minus jadi 2. 6 plus 18 jadinya 24. 24 bagi 20 adalah 1,2. Dan yang satu ada 6 dikurangi 18. Berarti 12, negatif 12. Negatif 12 dibagi 20. Min 0,6. Jadi kita ambil yang positif. Jadi penyelesaiannya adalah pada detik ke 1,2. Dia mencapai ketinggian maksimum. Begitu, sebenarnya ada beberapa contoh soal lagi. Tapi mungkin untuk pertemuan selanjutnya saya cukupkan saja karena sudah hampir pukul 5 kurang 1 menit di punya saya. Terima kasih teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri?